Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sahabat religi selalu berlimpah berkah dan kebahagiaan. Senang sekali saya Musdalifah bisa menyapa sahabat religi dalam Bincang Prestasi edisi Paskibraka Nasional dari Tanah Melayu. Sahabat religi pasti sudah pernah mendengar bahwa salah seorang siswa madrasah kita lolos menjadi petugas Paskibraka Nasional tahun 2024 dan berhasil tampil di hadapan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo dan pejabat kenegaraan lainnya pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Nah, siapa lagi kalau bukan Muhammad Radeslo Lare Prawiro, siswa kelas 10 Mandua Pekanbaru. Namun sebelum kita mengulik pengalaman Ananda Radoslau pada Paskibraka Nasional 2024, sedikit kami sampaikan biodata Ananda dari Rados ya, nama sapaannya Radoslau, nama lengkap Muhammad Radoslau Lare Prawiro. Benar, Bu. Sapaannya Rados. Rados ini tepat tanggal lahirnya di Pekanbaru 12 Maret 2008 ya. Merupakan putra dari pasangan Bapak Miswanto yang bekerja sehari-hari sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan ibunya bernama Nyonya Fitria Zelda yang kesehariannya sebagai bidan. Benar. Oke, bidan di mana? Di Rumah Sakit Petala Bumi. Oh, Petala Bumi. Baik, hobi dari Ananda Rados adalah basket, renang, dan tilawah Al-Quran. Cita-citanya menjadi TNI Angkatan Udara, Bu. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara ya. Wah, luar biasa. Terus moto, gimana nih motonya? Untuk moto saya sendiri itu sekali tampil harus berhasil, Bu. Berarti sekali tampil harus berhasil. Benar. Makanya banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh Ananda Rados ya. Di antaranya adalah juara 2 MTQ nasional di Mabes Angkatan Udara Jakarta dan juara 1 lomba azan tingkat Provinsi Riau, serta masih banyak ya prestasi-prestasi lain yang telah Ananda Rados raih. Nah, untuk riwayat pendidikan Rados sendiri, dia telah menamatkan pendidikan sekolah dasar di SDN 114 Pekanbaru, kemudian di MTSN 3 Pekanbaru, sekarang kelas 10 di Mandua Pekanbaru. Benar ya? Baik Rados, apa nih kesibukan sehari-hari saat ini? Selain di sekolah atau mungkin ada ekstrakurikuler yang ditekuni? Untuk kesibukan saya saat ini, saya mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Kemudian di luar sekolah, saya juga mengikuti les privat di rumah, Bu. Les privat ya? Iya, benar, Bu. Kemudian saya mengikuti BINSIK atau pembinaan fisik, Bu. Pembinaan fisik? Benar. Seperti apa itu? Seperti push up, pull up, lari, dan yang lainnya, Bu. Di mana? Di Lanut Rosmi Nurjadin Pekanbaru. Oh gitu. Terus untuk ini tadi terkait dengan yang bimbingan di rumah, apa aja tuh? Seperti apa? Les-les privatnya tuh seperti apa? Les itu gurunya karena privat, jadi guru yang datang ke rumah. Dan untuk waktunya itu malam, Bu, sekitar jam 7 atau jam 8 seperti itu. Berarti setiap malam? Benar, Bu, setiap malam. Berarti pulang dari sekolah dilanjutkan dengan les privat? Benar, Bu. Luar biasa. Les privat apa aja tadi? Mata pelajaran seperti apa? Matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Oke. Nah, untuk yang tadi latihan-latihan fisik di luar sekolah ya, itu sudah berapa lama? Untuk latihan fisik sendiri itu sudah saya mulai dari MTS, Bu. MTS sudah lama ya? Benar, berarti kan di MTS kelas berapa? Kelas 3, Bu. Kelas 3, berarti sekarang sudah kelas 3 juga di sini kan? Kelas 2 ya? Saya kelas 2, Bu. Kelas 2 berarti sudah 3 tahun mengikuti pelatihan fisik. Benar. Pelatihan fisik, sehingga mungkin itu yang menjadi penunjang barangkali ya Ananda Rados
sehingga bisa mengikuti seleksi paskibraka dan lolos sebagai paskibraka nasional. Baik, terkait dengan prestasi paskibraka nasional yang baru-baru ini Ananda Rados raih, bisa nih ceritakan sedikit proses seleksi paskibraka yang Ananda Rados lewati sampai akhirnya terpilih menjadi utusan untuk Provinsi Riau ke tingkat nasional. Pada awalnya itu saya beserta teman-teman yang lain diseleksi mulai dari tingkat sekolah dulu, Bu. Tingkat madrasah ya? Benar, Bu. Kemudian alhamdulillah saya terpilih menjadi utusan dari Mandua Kota Pekanbaru untuk lanjut ke seleksi tingkat kota paskibraka. Kemudian setelah melalui berbagai tes seperti tes pengetahuan umum, tes fisik, dan tes kesehatan, alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu perwakilan dari Kota Pekanbaru untuk lanjut ke seleksi di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat provinsi diseleksi lagi, Bu. Kurang lebih seleksinya sama seperti yang di kota. Dan alhamdulillah saya terpilih lagi menjadi utusan Provinsi Riau untuk lanjut ke seleksi tingkat nasional. Kemudian di nasional dilakukan beberapa verifikasi ulang dan alhamdulillah saya terpilih menjadi paskibraka tingkat nasional. Untuk tingkat nasional itu sendiri apa sama seleksinya di tahap kota sama provinsi, yaitu umum sama fisik serta kesehatan sama? Kurang lebih sama, Bu. Sama gitu. Itu berapa lama batas seleksi dari kota sampai akhirnya lolos ke nasional? Ada sekitar 1 bulan lebih, Bu. 1 bulan. Benar. Nah, bisa sedikit Rados sampaikan pengetahuan umumnya ini aja gitu kan, fisiknya seperti apa, terus bagaimana juga si Rados akhirnya kesehatannya seperti apa gitu. Yang pertama mulai dari tes pengetahuannya itu kita dilakukan tes dari mulai pengetahuan umum dan pengetahuan tentang Pancasila, Bu. Pancasila. Kemudian untuk kesehatan itu yang dilihat itu seperti gigi, varikokel, ambeien, dan dicek telinga, mata, dan tenggorokan. Kemudian tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan kita untuk berapa itu? Ketentuan tinggi dan berat badan. Untuk yang laki-laki tinggi minimalnya itu 170 ke atas. 170 ke atas. Kemudian maksimalnya 180. Beratnya berapa? Untuk berat itu harus ideal dengan tinggi proporsional badan. Ya, Benar. proporsional antara tinggi badan dengan berat badan. Nah, baik, untuk suka dukanya setelah menjalani pelatihan sampai menjalankan tugas pada 17 Agustus sampai kembali ke sekolah lagi, apa nih yang suka duka yang ingin kita sampaikan? Yang pertama dukanya dulu ya, Bu. Oh, boleh. Untuk dukanya itu sendiri seperti jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua. Kemudian terbatasnya komunikasi dengan orang tua karena di sana kami selama menjalani pelatihan itu dilarang menggunakan handphone, berbagai perangkat elektronik gitu. Kemudian untuk sukanya itu dari saya sendiri, saya bisa berteman dengan teman-teman ya, dari 38 provinsi yang lain. 38 provinsi. Baik, kalau tahapan pelatihan yang kita ikutin di sana gimana gitu? Apakah sudah terjadwal tentunya ya? Sudah terjadwal dari bangun sampai tidur lagi itu seperti apa? Bisa digambarkan sedikit? Untuk kegiatan kami sehari-harinya itu mulai bagi yang muslim mulai jam 4 itu kami sudah bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, Bu. Kemudian setelah sholat kami perenggangan pagi seperti senam pagi dan lari pagi. Kemudian kami mengikuti sesi sarapan.
kemudian baru dilanjutkan dengan latihan sampai dengan sore hari, Bu. Nah, dari setelah mengikuti itu berapa lama prosesnya tuh? Proses pelatihan yang kita ikutin di tingkat nasional sampai pada hari H. Kurang lebih 41 hari. 41 hari, cukup Benar. panjang ya? Benar, Bu. Baik Ananda Rados, Ananda Rados kan menjalanin pelatihan ya, atau Benar. bisa dikatakan karantina Benar, Bu. selama 41 hari. Tentu jauh dari orang tua, terus komunikasi yang sulit dengan orang tua gitu kan. Apa nih yang Rados lakukan untuk sedikit memotivasi diri Rados untuk tetap menjalani pelatihan itu? Untuk Rados sendiri, karena jauh dari orang tua dan sulitnya berkomunikasi dengan orang tua, cara Rados menyemangati diri Rados itu adalah Rados harus yakin, karena orang tua Rados bangga atas pencapaian apa yang Rados capai. Kemudian tidak perlu sedih karena di sana punya teman yang banyak dari 38 provinsi. Tentunya juga berdoa ya, selalu berdoa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah melewati semua proses seleksi sampai dengan karantina, tibalah hari yang kita tunggu-tunggu adalah hari penampilan nih 17 Agustus untuk tampil mengibarkan bendera bersama rombongan lainnya, bersama pasukan ya, pasukan lainnya. Gimana perasaan Rados lo saat itu, saat tampil? Tentunya gugup itu ada, Bu. Kemudian namun entah kenapa setelah di tengah lapangan itu rasa gugupnya hilang, dan saya hanya perlu yakin untuk menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Gitu. Berarti hasilnya gimana? Hasil yang kita lakukan saat itu gimana perasaan? Apakah sudah sempurna atau mungkin ada rasa oh ini masih kurang atau gimana? Alhamdulillah sudah sempurna semua, Bu, sudah dan sempurna. saya juga merasa puas atas apa yang kami tampilkan. Oke. Baik, setelah melewati tahapan seleksi sampai dengan pelatihan dan juga akhirnya tampil. Nah, setelah itu ada nggak acara seremonialnya gitu kan? Gimana? Ada perasaan Rados lo mungkin ada seperti apa ya? Seperti mungkin Ramatama atau mungkin sempat nggak berfoto bareng sama Bapak Presiden kita? Untuk kegiatan setelah kami pengibaran, kami kembali dipulangkan ke Jakarta, Bu, di daerah sekitar tempat kami latihan. Kemudian melakukan beberapa kunjungan seperti ke Bank BRI, Pegadaian, dan yang lainnya seperti itu. Kunjungannya dalam rangka apa? Dalam rangka apresiasi Paskibraka tingkat pusat. Oke, baik. Rados ya. Nah, itu kan prestasi Paskibraka ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Dan juga masih banyak ya seperti disampaikan tadi prestasi-prestasi Rados di bidang tilawah dan juga yang lainnya. Nah, apa sih tips yang bisa kita share agar bisa eksis nih dalam belajar maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya? Tentunya yang paling utama itu adalah mengambil berbagai peluang, Bu, peluang yang ada. Kemudian kita juga harus pandai bagaimana cara memilah-milah waktu belajar, waktu latihan, dan waktu untuk melakukan hal-hal yang lainnya seperti termasuk waktu bermain. Benar, Bu. Karena kan bagaimanapun usia Rados ini tentu ada keinginan untuk bermain sama teman, ngumpul sama teman, nongkrong gitu kan. Tetapi tetap harus bisa membagi waktu itu tadi ya, membagi waktu. Baik, Rados, dari bidang tilawah, Rados juga pernah meraih prestasi ya. Sebagai apa tadi itu? Sebagai tilawah ya, tilawah Al-Quran
tingkat nasional, sampai ya tingkat nasional. Tentu kita penasaran ini gimana nih suara emasnya Rados sampai bisa ke tingkat nasional. Bisa kita dengarkan? Bisa, Bu. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa sekali suara Ananda Rados ya. Pantas saja bisa melaju dari daerah sampai ke nasional. Semoga kedepannya bisa terus berprestasi bahkan lebih baik lagi. Amin. Baik, dengan prestasi Rados yang sudah cukup banyak ya, termasuk dalam bidang tilawah maupun yang lainnya. Bisa nih kita sampaikan atau motivasi apa yang bisa kita sampaikan pada teman-teman kita yang seusia Rados yang saat ini tengah menempuh perjalanan, biar mereka juga termotivasi untuk terus belajar, termotivasi untuk berprestasi dan lainnya. Silakan. Tentunya harus tetap berusaha dan juga disertai dengan doa. Kemudian ketika kita berusaha, namun apa yang kita usahakan tidak tercapai, jangan pantang menyerah, terus berlatih, terus mencoba dengan semangat yang membara, seperti itu. Oke, baik, singkat tapi padat ya. Benar. Oke, sukses selalu. Baik, sahabat religi, rasa bangga pasti akan dirasakan oleh setiap kita yang berprestasi. Namun untuk terpilih menjadi anggota Paskibraka Ananda Rados tidak cukup hanya berprestasi tapi juga cerdas dan sehat. Pendidikan bukan segala-galanya, namun segala-galanya dimulai dari pendidikan. Terima kasih Ananda Rados telah meluangkan waktunya hari ini berbagi pengalaman, berbagi tips untuk teman-teman kita seusia Rados khususnya untuk terus belajar dan berprestasi sehingga masa depannya kelak insya Allah cemerlang ya. Terima kasih ya. Semoga juga madrasah kita terus maju, bermutu dan mendunia. Terima kasih juga untuk sahabat religi dengan terus mendukung program podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau di Bincang Prestasi dengan cara like, comment, share, dan jangan lupa apalagi nih yang perlu kami angkat untuk episode selanjutnya. Bincang Prestasi, kami bangga, prestasimu menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.